Yang jelas tidak lama kemudian Mbah Parjo ini tiba-tiba mengalami hilang ingatan, Wak, setelah ngasih pengakuan, Wak. Setelah dia hilang ingatan, dia lupa sama namanya, dia lupa siapa istrinya, dia lupa siapa anak-anaknya, siapa cucu-cucunya, di mana rumahnya tuh lupa Mbah ini. Dan tidak lama dari situ Mbah Parjo pun mengalami muntah darah lagi terus-terusan, lalu meninggal dunia tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Dan hanya berselang beberapa tahun kemudian gantian Nek Suri, istrinya Mbah Parjo ini juga meninggal dengan cara yang sama persis. Pertama-tama apa? Hilang ingatan, habis itu muntah darah berkali-kali, meninggal dunia. Sama. Nah, kepergian dengan cara yang janggal itu membuat keluarga Caca ini juga jadi bertanya-tanya, Wak. Mereka menduga bahwa kematian orang tua mereka ini, Mbah Parjo dan Nek Suri ini, mungkin ada kaitannya dengan perjanjian gaib yang pernah dilakukan sama Mbah Parjo dulu. Nah, khawatir perjanjian itu terus berlanjut, Wak. Akhirnya keluarga Caca ini pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan membeli sebuah rumah baru yang memang tidak jauh dari sana. Jadi Caca sama keluarga ini masih tinggal di satu wilayah, Wak, cuma beda gang aja katanya. Jadi rumah tuh tetap ada di situ, nggak dijual, nggak diapain, dibiarin aja lah di situ. Nah, setelah keluarga si Caca ini pindah, gantian juga, Wak, keluarga Bude Santi ikut pindah juga, keluar juga dari rumah itu kan. Alhasil rumahnya Mbak Parjo ini pun kosong dan tidak ditinggali oleh siapa-siapa. Nah, setelah rumah itu kosong, Wak, keluarganya Caca ini sering sekali mendengar desas-desus bahwa warga di sana itu sering sekali mengalami kejadian mistis ketika lewat di depan rumahnya Mbah Parjo. Konon katanya mereka ini sering dengar ada suara perempuan nangis lah, Nat, katanya. Ada suara perempuan ketawa, bahkan ada suara sekelompok orang lagi berkelahi dekat dalam rumah tuh. Awalnya keluarga kami nggak ngambil pusing sama desas-desus itu, Nadia. Sampai akhirnya pada suatu hari bapak si Caca ini yang namanya Pak Hashim mengalami langsung kejadian mistis di sana, Wak. Nah, jadi ceritanya pada suatu sore Pak Hashim ini sengaja memang, Wak, mampir ke rumahnya Mbah Parjo, ke rumah mertuanya ini untuk bersih-bersih. Nah, setelah bersih-bersih dia pun bergegas lah balik lagi ke rumahnya. Nah, selang beberapa jam balik nih, Wak, ya, Pak Hashim ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan rumahnya. Di rumahnya, Wak, ya, bukan rumahnya Pak Parjo. Tok 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 tok, Assalamualaikum Pak Hashim, Assalamualaikum gitu. Buru-buru nih yang ngetok pintu tuh. Dan Pak Hashim langsung keluar dan ternyata yang bertamu itu adalah tetangganya juga, Wak, namanya Pak Yanto. Ada apa Pak Yanto, tumben kesini gitu. Pak, saya mau ngabarin ini, di dalam rumah mertuanya Bapak, di rumahnya Pak Parjo, lagi ada suara orang berantem, Pak. Tolong nggak ditengok tuh, nanti ada apa-apa pula, saya nggak bisa masuk soalnya, Pak, kata gitu. Masa iya? Kayak nggak mungkin lah, Pak, saya juga tadi baru dari sana, pintu rumah udah saya kunci semuanya. Beneran, Pak, saya nggak bohong, nggak cuma saya kok dengar, bapak yang lain juga dengar. Bapak coba lah ngecek ke sana, katanya gitu. Oh ya, Pak, saya ke sana sekarang juga, kata Pak Hashim kan. Dan lah tuh akhirnya Pak Hashim pun langsung lah balik lagi ke rumahnya Mbah Parjo buat ngecek nih siapa yang berantem dekat rumah mertuaku nih kan. Nah, sesampai di rumah Mbah Parjo, Pak Hashim sama sekali tidak melihat adanya kejanggalan seperti yang dibilang sama Pak Yanto. Nggak ada orang berantem di dalam rumah tuh. Rumah itu dalam keadaan kosong tanpa ada satu orang pun di dalamnya kecuali Pak Hashim. Dan di situ dia mikir, loh, katanya tadi ada orang yang berantem tapi kok sepi kayak gini gitu kan. Nah, karena di sana nggak ada apa-apa, udah Pak Hashim pun langsung memutuskan mau balik lagi nih ke rumahnya. Nah, pas baru aja balik badan, Wak, ya, tiba-tiba di situ Pak Hashim dikejutkan dengan suara golok yang saling bergerincing, Wak, macam orang lagi main pedang-pedangan. Terdengar tuh. Nah, belum sempat mencerna keanehan itu, Pak Hashim lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita berambut panjang, berpostur tinggi, sedikit membungkuk, ya. Terus mulutnya nganga gitu, lebar kali sampai bibir bawahnya sampai menyentuh dadanya, Wak. Berdiri itu depan dia tuh sosok nih, langsung gemeter lah Pak Hashim. Astagfirullah, nggak bisa gerak, Wak. Nah, melihat Pak Hashim ketakutan, sosok itu bukan hilang, Wak, dia malah ketawa sambil memamerkan lidah panjangnya dan giginya yang bertaring semua. Dan aduh, merinding aku. Dan ketika sosok itu tertawa, Wak, Pak Hashim kembali mendengar suara golok yang lagi gerincing tadi itu. Dan kalian tahu, ya Allah, suara golok itu ternyata berasal dari suara gigi makhluk tuh. Suara gigi makhluk yang lagi bergemelet tuh. Apa bahasa bergemelet tuh? Lagi kayak gitu tuh. Kan suara golok tuh, suara gigi itu rupanya. Bukan suara orang lagi berantem. Aduh golok, suara gigi gini. Nah, suaranya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, macam golok lagi beradu. Melihat pemandangan mengerikan itu, Pak Hashim pun tidak henti-hentinya langsung merapalkan surah-surah pendek sebisanya, Wak. Dan alhamdulillahnya setelah baca doa itu sosok itu pun hilang. Di situ Pak Hashim langsung berlari keluar rumah itu birit-birit, nggak sempat juga dikunci pintu tuh, Nadia. Dan sejak kejadian itu dia udah nggak mau lagi ke rumahnya Mbah Parjo sendirian, nggak mau, tuh trauma bapak aku, Nat. Dan saking banyaknya kejadian mistis yang terjadi di rumah Mbah Parjo ini, Wak, akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menjual
menjual rumah itu. Tapi setelah dijual, gangguannya juga tidak berhenti, Wak. Kata Caca, rumah kakek aku tuh Nadia udah berkali-kali ganti kepemilikan. Karena setiap orang yang tinggal di sana pasti ngerasa nggak betah. Dan selain itu juga pernah ada kabar nih, Wak, bahwa salah satu penghuni rumah itu, yang penghuni rumah berikutnya ya, meninggal dunia secara misterius. Dan ada juga nih, Wak, desas-desus yang mengatakan bahwa penghuni rumah itu mengalami gangguan jiwa secara tiba-tiba. Pokoknya ada aja, Wak, kabar yang nggak mengenakan tentang rumah itu setelah dilepas sama keluarga si Caca nih. Dan hal itulah yang kemudian membuat keluarga Caca berpikir bahwa para penghuni kampung setan masih tinggal di sana dan membuat rumah itu seolah menjelma menjadi rumah kutukan. Astagfirullah. Oke, Wak, jadi itu kisah mistis yang dialami oleh kakeknya Caca dan berlanjut sampai 3 generasi berikutnya. Menurut informasi terbaru dari Caca, Wak, kabarnya sekarang bangunan asli rumah itu tuh sudah dibongkar dan macam dijadikan kayak koperasi simpan pinjam gitu, Wak. Tapi lagi-lagi rumah itu selalu membawa atmosfer negatif katanya. Karena menurut keterangan Caca nih, Wak, ya, koperasi itu juga sekarang kondisinya hampir tutup karena bangkrut. Entah mungkin ada kaitannya sama aura negatif yang ada di situ sampai bikin koperasi ini nggak laku apa kayak gimana. Tapi yang jelas di balik sejarahnya yang menyeramkan, Wak, alhamdulillahnya ikatan perjanjian goib Mbah Parjo tadi tidak berlanjut ke generasi keturunannya. Ya kami memang nanti sempat sesekali ngalami hal-hal mistis tentang rumah itu, macam ya cuma ngeliat sekelebat, hawa nggak enak, bau busuk itu pernah Nadia ya. Tapi kan yang penting bukan gangguan yang kayak gimana-gimana kali kan. Dan semenjak pindah dari rumah itu juga mereka sudah tidak pernah dihantui lagi. Mungkin kata si Caca, mungkin perjanjian Mbah Parjo tadi sudah terputus ketika dia dan istrinya meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.